A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Divani dengan NIM 6425079, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari artikel yang saya buat yang berjudul Pajak untuk Rakyat Menumbuhkan Kesadaran Membayar Pajak. Apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kita saat kita mendengar kata pajak? Sebagian besar mungkin menganggapnya sebagai beban, tapi pajak adalah tulang punggung utama pembiayaan pembangunan negara kita loh. Pajak merupakan jenis dana internal terbesar yang menyumbang aliran dana paling banyak untuk APBN kita saat ini. Secara sederhana, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, membiayai fasilitas publik, serta memberi kesejahteraan bagi masyarakat umum. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem bernama self-assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri. Namun, di sini letak masalah seriusnya ketika wajib pajak tidak memiliki kepatuhan. Akan muncul tindakan kelalaian, pengelakan, hingga penghindaran pajak. Dampak fatalnya adalah penerimaan pajak negara menjadi berkurang drastis. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, saya temukan bahwa kesadaran membayar pajak adalah fondasi utama yang paling krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan tersebut. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan kesadaran pajak? Kesadaran pajak adalah sebuah rasa yang timbul dari dalam diri sendiri secara ikhlas tanpa paksaan. Sikap sadar ini melibatkan komponen pemahaman, perasaan, atau perilaku kita terhadap fungsi pajak. Ada 3 bentuk kesadaran yang harus kita miliki. Pertama, sadar bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi nyata kita dalam membangun negara. Yang kedua, sadar bahwa tindakan menunda atau sengaja mengurangi beban pajak itu sangat merugikan negara kita. Ketiga, sadar bahwa pajak itu diatur oleh undang-undang yang sifatnya tegas dan dapat dipaksakan demi kepentingan umum. Tapi, kesadaran ini harus berjalan 2 arah. Masyarakat yang kritis berhak menuntut timbal balik nyata dari pemerintah berupa prasarana transportasi, fasilitas kesehatan, edukasi, juga jaminan sosial yang mumpuni. Dari hasil analisis yang saya lakukan terhadap berbagai literatur, setidaknya ada 5 faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya kesadaran pajak masyarakat. Yang pertama adalah pengetahuan perpajakan. Banyak orang tidak taat karena mereka tidak tahu tata cara pelaporan SPT, denda, atau batas waktu pembayarannya. Yang kedua adalah persepsi efektivitas sistem. Jika masyarakat menilai sistem perpajakan itu handal, akurat, dan terpercaya, mereka akan sukarela membayar. Yang ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan petugas pajak yang ramah, sopan, dan solutif membuat wajib pajak merasa nyaman saat membayar pajaknya. Yang keempat adalah sosialisasi perpajakan. Edukasi dan juga bimbingan dari Direktorat Jenderal Pajak, baik langsung maupun lewat media sosial, sangat mempercepat penyebaran informasi. Dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas pula wawasannya untuk mencerna manfaat pajak bagi negara. Untuk meningkatkan kesadaran pajak di Indonesia bukanlah perkara mudah. Kita dihadapkan pada 4 hambatan nyata di lapangan. Tantangan yang pertama adalah krisis pemahaman. Sebagian besar individu sama sekali tidak menyadari pentingnya sistem pajak bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Tantangan yang kedua adalah sentimen negatif politik. Isu korupsi dan juga ketidakefisienan di dunia politik melahirkan ketidakpercayaan masyarakat. Banyak orang enggan membayar pajak karena opini negatif bahwa uang mereka akan disalahgunakan. Tantangan yang ketiga adalah regulasi yang rumit. Peraturan perpajakan seringkali dianggap terlalu berlibat-libat, terutama bagi para pelaku UMKM yang kesulitan mematuhi kewajiban administrasi mereka.
Tantangan yang keempat adalah lemahnya tanggung jawab sosial. Masih banyak pihak yang menganggap membayar pajak hanyalah paksaan, bukan bagian dari gotong royong sosial untuk menyokong sesama. Faktor keuangan juga berpengaruh karena masyarakat tentu saja memprioritaskan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Lalu, bagaimana kita menjawab tantangan tersebut? Penelitian ini merumuskan 4 strategi efektif yang bisa diambil. Strategi yang pertama adalah memperbaiki total sistem pelayanan. Kantor pajak harus merombak layanannya dengan mengutamakan kenyamanan, keramahan, dan kemudahan akses, sehingga nantinya masyarakat mau datang dan membayar pajak secara sukarela. Strategi yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum. Jumlah tenaga pemeriksaan di Direktorat Jenderal Pajak harus ditingkatkan demi memperbaiki kualitas pengawasan dan memunculkan efek jera bagi para pelanggar pajak. Strategi yang ketiga adalah edukasi generasi muda. Kita harus memanfaatkan kekuatan media sosial. Nilai kebanggaan saat membayar pajak harus ditanamkan kepada generasi muda, agar kedepannya membayar pajak bukan lagi dirasa sebagai kewajiban yang memberatkan, melainkan sebuah kerelaan. Dan strategi yang keempat adalah internalisasi integritas pegawai. Penguatan moral dan profesionalisme pegawai pajak berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan wajib dijalankan demi mewujudkan citra good governance. Saat kepercayaan publik pulih, membayar pajak akan bertransformasi menjadi sebuah kebutuhan. Untuk kesimpulannya, pajak adalah instrumen krusial demi mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Keberhasilan sistem ini mutlak bergantung pada kepatuhan kita sebagai wajib pajak. Dan kepatuhan itu berdiri di atas fondasi kesadaran wajib pajak. Saran dari saya sebagai mahasiswa untuk pemerintahan tentang pembayaran pajak ini adalah pemerintah harus terus mengejarkan modernisasi sistem administrasi yang transparan dan mudah diakses. Bagi kita sebagai generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa dan juga masyarakat muda ini, mari aktif mempelajari peraturan perpajakan. Kesadaran individu dari kita hari ini adalah motor penggerak utama bagi keberhasilan pembangunan masa depan Indonesia. Pajak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.